Karena kan donasi diserahkan oleh publik untuk pengobatannya Mas Agus. Jadi gini, dari uang donasi tersebut kan masih aman sampai hari ini, yang 1,3 itu. Dan apa yang menjadi hal itu adalah bagian daripada perlu bertanya balik kepada pihak Agus, ya kan? Kita bertanya balik, Agus mau nggak menggunakan uang itu untuk sesuatu kegiatan, tetapi jangan salah gunakan seperti awalnya gitu. Karena sampai hari ini, Tunggu, ya. disalahgunakan di awalnya menurut Anda di Jadi bagian gini, mananya? awal kan terkumpulnya seluruhnya ke rekening Agus ya kan, Betul. terbagi dua, rekening yayasan dan rekening Agus. Dan pada saat rekening Agus udah ada penggunaan yang salah, tidak sesuai dengan peruntukan itu. Makanya pada saat tidak sesuai dengan peruntukan, demi menjaga kepercayaan dari para donatur, yayasan mengambil langkah-langkah tadi. Oke. Gitu. Murni untuk menjaga transparansi Ya. penggunaan dana. Nah, Ya. menurut pihak yayasan apa nih yang nggak tepat penggunaannya oleh Mas Agus? Jadi penggunaan tidak tepat itu kan bukan peruntukannya, contoh mungkin membayar utang dan lain-lain. Artinya yayasan takut berisiko pada saat membuat laporan nanti, karena itu salah satu hal yang bisa berdampak kepada yayasan itu sendiri. Jadi itu yang menjadi keberatan ya? Iya. Oke, Bang Farhad dari kuasa hukum menilai itu sebagai suatu kesalahan nggak ketika uang donasi diserahkan atas nama Agus, dia gunakan untuk hal lain di luar pengobatan? Ya baik, saya sedikit sampaikan informasi ya. Ini baru pertama kali di dunia ini nggak ada negara manapun satupun yang mengejek orang buta, orang tunanetra, ejek, malah dilindungi gitu, diberi fasilitas disabilitas. Untuk dalam kasus Agus ini, kemarin kita ketemu Menteri Sosial dan Dirjen, itu dijelaskan tata cara penggalangan donasinya itu tidak memenuhi aturan. Tidak ada izin. Di bagian mananya menurut Anda yang nggak ada izin? Ya tidak ada izin. Pertama, legalitas daripada yayasan itu kan harus dipisahkan. Ya. Misalnya yayasan orang tunanetra, ODGJ maupun yayasan lain-lain anak-anak. Nah, kalau dia untuk yang yayasan tidak ada izinnya. Oke. Karena Yayasan Yofi tidak menjelaskan ini untuk Ya, tunanetra, pokoknya hanya untuk dianggap ODGJ. ilegal. Oke. Kemudian udah diberi teguran dan pembinaan. Nah, kemudian ada dua lagi. Uang ini berdasarkan memasukkan di rekening yayasan atau rekening pribadi. Nah ini pribadi karena ada imbauan anjuran daripada Densu sebagai orang yang memberi saran untuk membantu seikhlasnya. Oke. Dari sedikit menjadi sebukit lah kira-kira seperti itu. Nah yang menjadi persoalan ketika yayasan ini merasa tersinggung kemudian digiringlah opini. Hey guys, uang ini seperti warisan. Jadi masyarakat menilai seolah-olah udah habis ini uang. Padahal uangnya masih ada 1,3 miliar ya? masih utuh. Oke. Hingga sampai saat ini yang terjadi itu, makanya Pak Menteri kemarin ada golden time, artinya saat-saat dibutuhkan itu adalah untuk pengobatan. Dan uang itu tidak bisa digunakan untuk, karena awalnya diminta adalah untuk Agus. Oke. Nah oleh karena itu, kemarin dari kementerian kami didamaikan dulu nih. Saya dengan Denny Sumargo udah damai. Oke. Jadi tinggal apakah nanti menterinya maunya digunakan untuk pengobatan Agus. Oke. Nah, masalah sisa pemanfaatan nanti kita kembali lagi ke donatur karena di sini kan ada Oke. ada kuasa donatur. Nanti akan kita minta komentar juga kuasa Ya, pengobatan. kalau menurut Pak Menteri itu dana memang untuk pengobatan Agus, ya. dikembalikan untuk Agus. Jadi bukan dibagi-bagi buat yang lain atau kalau ada. Nah, nanti karena dia terikat dengan keterikatan donatur, ya kalau donatur nanti mengatakan memang yang saat ini sudah diawasi oleh Departemen Sosial mewakili mereka, ya sah-sah aja. Boleh dikasih ke Agus, boleh juga dikasih ke yang lain, nggak apa-apa, kita nggak ada masalah. Oke, tadi Mensos juga tidak boleh dikasihkan ke yang lain kan Mensos bilang. Ya sebenarnya karena memang tujuannya buat Agus. Oke. Cuman kan berita yang bersebar ini yang membuat sehingga Agus ini dibully seolah-olah uang ini buat bagi-bagi dan tidak sesuai peruntukannya. Padahal tahan dulu sebentar, nanti kita bahas. Berobatnya nggak digunakan. Oke, nah sekarang saya minta respon dari Bang George mengenai bahwa ini yayasannya tidak punya izin, ilegal, terutama karena ini hanya spesifik untuk ODGJ awalnya, bukan untuk orang tunanetra, untuk yang lain-lainnya. Penjelasannya apa? Oke, jadi susahnya kalau pengacara nggak pernah baca undang-undang dan anggaran dasar rumah tangga orang. Itu susahnya seperti itu. Jadi gini, kalau berbicara tentang ilegal tadi saya kritik tuh Bang Farad. Itu tidak ilegal ya, ada badan hukumnya, ada anggaran rumah tangga. Saya mau berbagi, ada mekanisme surat yang telah dikirimkan oleh yayasan. Dan baik itu untuk kabupaten maupun provinsi. Tetapi izinnya nggak keluar. Tetapi kenapa saya berbagi, kenapa nggak keluar? Kita harus belajar. Ya, di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961, ya dalam pasal 2 ayat 2 dipertegas dalam penjelasan umum di poin E. Di poin itu dijelaskan badan hukum perkumpulan itu tidak perlu izin gitu. Jadi jangan kita menyampaikan bahwa ini tidak ada izin. Jadi gini, kalau dinas sendiri tidak mengeluarkan izin atau rekomendasi dalam pengumpulan dana, harus ditanya ke dinasnya. Alasannya apa? Jangan sampai mereka menyampaikan buat timnya Agus ya, bahwa itu karena ada pasal tadi yang menjelaskan. Saya kami ragu-ragu nih mengeluarkan izin. Jadi satu, saya mempertegas. Pertanyaannya ini ada izin nggak untuk orang tunanetra? Saya sampaikan tidak pernah dikeluarkan izin, gitu karena prosesnya jalan, gitu. Artinya yayasan ini tidak. Sebenarnya yayasan tidak perlu ada izin, Pak. Dari sisi undang-undang yayasan saya berbagi tidak perlu ada izin, karena dari sisi undang-undang maupun daripada peraturan. Ini dari undang-undangnya itu adalah badan hukum, yayasan adalah badan hukum. Benar. Kita lihat ya dari Permensos di pasal 3 Permensos disebutkan, kita saksikan bersama bagaimana aturan.
tentang penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang. Penyelenggaraan pengumpulan uang barang dilaksanakan oleh masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Bunyinya ya, organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud terdiri dari pengumpulan atau yayasan. Kemudian penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangan. Nah, untuk yayasannya Mbak Novi ini punya izin dari Menteri, Gubernur, Wali Kota atau Bupati nggak? Nah ini pertanyaannya kan harus dibalik. Kenapa sampai peraturan di bawah terlalu bertentangan di atas? Ya lebih tinggi undang-undang, nggak bisa dipaksakan. Makanya tadi bilang. Nggak, pertanyaan saya dijawab dulu. Ini tidak ada izin dari Menteri, Dan memang Gubernur tidak ya. perlu dikeluarkan izin karena ini badan hukum kan saya bilang. Ini Permensos tidak boleh bertabrakan dengan undang-undang. Makanya dipertegas badan hukum dan yayasan sebenarnya sejak akta. Ya, akta itu dikeluarkan badan hukum tadi, baik itu sudah berbadan hukum dalam arti tidak ada izin, tidak perlu lagi ada izin dua Tapi kali. di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Itu tentang yayasan, itu Ya. dibunyikan yayasan itu harus memiliki badan hukum. Permensos nomor 8 terus 1 itu permen, lebih tinggi dari permen undang-undang. Makanya ini tidak boleh terjadi hal seperti ini. Makanya karena menteri harus bikin aturan undang-undang. Makanya saya pertegas nih, di dalam undang-undang itu lebih tinggi dari Permensos. Ini undang-undang tentang yayasan, Bang, bukan Permensos yang kita bahas. Maaf. Yang tadi yang kita keluarkan tadi Permensos. Yang Permensos saya apa? bacakan ini yayasan. Ya. Disebutkan berbadan hukum. Jadi gini kalau kembali ke undang-undang yayasan di dalam pasal 26 ya Mbak. Di dalam pasal 26 dijelas di dalam ayat 2. Pasal 26 sumbang atau bantuan tidak mengikat merupakan bagian daripada kekayaan yayasan di ayat 4 untuk peruntukan kegiatan itu. Jadi di dalam undang-undang itu terjelas. Tunggu, terjawab nggak dari Bang Farhad bahwa tidak punya badan hukum katanya tadi. Tidak perlu punya badan Mas hukum. jadi kuasa Novi tanggal berapa? Nggak perlu tanya Mas Bang, Abang tanya kuasa. Abang bertanya dulu legalitas. Ya saya punya legalitas. Tapi begini, kita pengacara dalam pasal 17 undang kuasa perdata aja. Lisan aja itu sah secara undang-undang. Nggak usah tanya itu Bang. Bukan, Kalau di sampai pengadilan, Bang Farhad, kalau di pengadilan, Abang tanya sebagai hakim saya tunjukkan kita KTA-nya. hadir di pengadilan. Sebentar. Bukan, kalau bicara tanya di Jelas-jelas. pengadilan, Abang tanya gitu. Bang George, KTA-nya sudah sumpah. Oke itu legalitas. Abang kepisan nggak perlu tanya di sini. Bukan. Enggak, Anda tapi kan perlu, kita mewakili. Nggak boleh, Harus pertanyaannya nanya. sesuai di substansi hari ini gitu. Jangan Harus buka nanya. mana-mana. Sesuai dengan legalitas, ini saya bacakan Bang, yang pasal 2 ya. Jadi jangan asumsi Abang nih, ini apa undang-undang bilang. Untuk penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang dimaksud, diperlukan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Maka di Ayat dalam 2-nya undang-undang- dengar dulu Bang. Ayat 2-nya dibilang, pengumpulan uang atau barang yang diwajibkan oleh hukum agama, hukum adat istiadat atau yang diselenggarakan dalam lingkungan terbatas tidak memerlukan izin tersebut di atas. Jadi yang tidak memerlukan izin itu yang terbatas Bang. Kalau ini sudah dimasukkan Makanya ke baca media poin E, Bang. sosial, Baca poin itu E. masyarakat Poin secara E itu keseluruhannya, badan atau itu perkumpulan harus tidak perlu badan undang-undang, izin. Bang. Itu Baca poin E harus jangan ada sampai izinnya. setengah-setengah. Ini undang-undangnya itu saya Baca di semuanya. penjelasan umum poin E gitu. Di poin Ini E sudah ada. badan hukum atau lembaga tidak perlu izin. Tertera ini jelas. Ini undang-undangnya bilang tidak perlu Ini izin. undang-undang. Baca di poin E, jangan lewat Sudah saya pasal. baca. Baca di penjelasan umum Anda poin E. ngerti nggak yang namanya kalau itu terbatas? Bacanya setengah-setengah Bang. Kalau pengacara, terbatas, baca Bapak-bapak, istiadat, ini Bapak-bapak bukan. sebentar, sudah hidup. Jadi gini, pada dasarnya mari kita dudukkan dengan melibatkan para pihak. Ya kalau mau memang berlanjut kepada operasi, libatkan Densus, libatkan donatur. Karena tidak boleh sepihak tuh. Kalau cuma antara kami dengan tim Agus, maka ini menjadi persoalan hukum. Gitu. Kenapa saya bilang persoalan di dalam pasal 53 para pihak khusus pihak ketiga punya hak untuk menuntut pihak yayasan. Kalau memang hari ini mau kita selesaikan. Kalau itu sudah selesai pembahasan kita Ya. sekarang, ini dananya yayasan. Pertanyaannya apa yang akan dilakukan nih? Mas Agus mau berobat katanya, tapi uangnya Ya, tidak kita dukung tapi Oke. libatkan pihak lain yang tadi saya bilang, Mbak. Hah? Libatkan donatur, libatkan juga Densu karena salah satu yang di mana penyelenggara menggunakan wadahnya Densu itu menjadi syarat ya, syarat lewat media sosial dan lain untuk penggalangan dana. Jadi harus libatkan dia juga tuh. Itu penting. Keterlibatannya akan seperti apa nih Bang Kalau Farhad? semua dilibatkan, hari ini dilibatkan. Densu ke Hong Kong. Habis itu besok Densu datang, Novi ke umroh umpamanya gitu kan. Jadi nggak pernah selesai ini perkara. Proses Pak. pengobatan Pak, sementara jadi salah itu, berjalan kalau salah. ini. Mohon maaf, ini di dalam aturan sudah jelas ya. Kalau memang ada kan sudah penggunaan uang yang salah, harus libatkan mereka. Kalau tidak libatkan mereka, dalam hal laporan, hasil dan pertanggungjawaban dan rincian tadi. Enggak, logikanya Tidak kan ada gini lagi Bang, itu, tidak penggunaan ada uang kan masalah. bisa dilakukan, kemudian kan bisa dilakukan pertanggungjawaban, transparansinya kan bisa seperti itu kan, bisa dilaporkan. Ya kan? Dan kemarin Menteri juga udah bilang loh, bahwa pertanggungjawabannya itu bentuk pertanggungjawaban kalau jumlah di bawah 500 juta, itu cukup audit dari internal. Ya kalau di atas 500 juta, baru audit dari luar. Jadi ya tinggal diaudit aja, kan udah ada orangnya. Jadi nggak perlu setiap kali penggunaan, Densu harus datang, Novi harus datang, donatur harus datang. Mereka nyumbang misalnya 20.000, ongkos datang ke situ aja udah berapa ratus ribu naik Gojek kan. Nggak make sense lah gitu. Jadi apa yang harus dilakukan sebenarnya? Serahkan uangnya Serahkan ke Agus aja Salim. uangnya, kan itu udah ikhlas. Gimana Bang Jor, serahkan ke Agus Salim aja uangnya biar bisa Jadi digunakan. gini, kalau bilang serahkan kan kita harus melihat mekanisme hukum, apa yang dibilang undang-undang, ya kan? Kalau langsung serahkan, lalu tiba-tiba Agus menggunakan tidak sesuai peruntukan, dia bertanggung jawab tetap yayasan. Sebentar, Mas Agus akan menggunakan sesuai peruntukan atau tidak nanti ini? Itu Ya dilakukan. udah pasti, tidak bakal diragukan lagi. Oke. Rencana pengobatannya ke depan ini gimana rencananya? Ya pasti berjalan. Masih berjalan. Iya. Tuh, sudah jelas akan sesuai Jadi gini, peruntukan jadi gini, gitu. boleh ya. Dalam undang-undang yayasan kan yayasan tidak boleh membuat perjanjian, tetapi untuk maksud tujuan yayasan boleh. Oke kita bikin 1,3 masuk ke rekening Agus, ya. Para pihak semua tanda tangan, ya. Kemudian kita memberikan saksi daripada donatur tadi, lalu kita serahkan seluruh uangnya supaya ada risiko hukum dalam pertanggungjawaban laporan keuangan. Kan yayasan itu berkewajiban tuh, baik itu laporan pertanggungan 6 bulan maupun 1 tahunan. Itu risiko hukum ada di situ. Nah, mari kita bikin. Siapa? Tidak ada masalah. Mau Saya nggak tantang bikin nih, mau nggak perjanjian bikin? seperti itu? Yang Bang Farhad. Saya tanya Oke, Bentar, Bang Jon, pasti mau nggak dibikin perjanjian Sebelum seperti saya itu? katakan mau,
Bagaimana kedudukan hukum uang tersebut yang menguasai uang 1,3 miliar tanpa ada perjanjian diambil langsung dari rekening Agus. Ya. Nah, menurut kalian apakah tetap sah memiliki kekuasaan yayasan atau memang harus milik Agus? Tinggal kalian mengawasi. Nah, oke, pertanyaan ini saya jawab dari sisi hukum. Ini yang kalau tertanya ini. Jadi gini, kalau dalam kedudukan hukum, tetapi itu adalah uang non-natur, tetapi sudah masuk bagian daripada kekayaan yayasan, ya. Saya berbagi, langkah-langkah yayasan benar nggak, Bang George? Saya bilang benar. Baik dari sisi undang yayasan maupun dalam pasal 1656 KUH Perdata. Karena langkah-langkah yang dilakukan operasional baik itu Novi maupun Gary dalam mengamankan dana tersebut itu bagian daripada mempertahankan kepercayaan dari pihak ketiga. Maka kedudukan hukum dananya adalah tapi dampaknya orang Ini pengobatannya terhambat oke, kita jadinya. sepakat besok pengobatan. Bikin akta, mau nggak? Tapi pilihkan pihak-pihak tadi. Kami sepakat. Oke, saya jawab Pak. Ya. Jadi bukan hanya setuju, saya tambahin lagi. Donatur kalau nanti menyalahkan Anda atau yayasan karena mereka keberatan, ada penyalahgunaan, saya ganti. Bukan masalah risiko Loh, itu, saya Bang. kasih tahu. Ini dari sisi undang-undang. Maksudnya gimana? Anda mau mengganti Dalam uang pasal donasinya? 70. Betul. Bentar. Oke, Bang George sebentar. Ini, Bang Alvin maksudnya Anda akan berkenan mengganti uang donasi. Betul, jadi kalau misalnya nih ya kan sama Agus disalahgunakan, dia bayar utang. Terus ada dong donatur yang keberatan, dia bilang, waduh kok dibayar utang nih, saya maunya pengobatan. Saya ganti uangnya kalau Bukan yang masalah dia ganti, nggak Kak. Masalah suatu hal, pertanggungjawaban Kan jadi hukum. beres gitu loh. Bentar, Bang. Kita bukan Di bicara dalam masalah pasal uang di 70 sini. undang-undang, bentar Bang Loh, Jirat. kan kita bicara masalah uang yang mau dimasukkan ke sini. Saya luruskan dulu dari sisi hukum. Bicara masalah Di dalam pasal 70 undang-undang Iya, yayasan. prosedurnya Bentar. begitu, saya Bentar, ini bilang. masalah undang-undang. Oke, Jadi oke, kita oke. bisa Kenapa nggak boleh? Uang saya kok. Kamu, tapi Iya, bukan uang begitu abang. prosedurnya. Uang Kan mereka. saya mau menggaransi kalau mereka keberatan, kalau dia keberatan. Tidak, kita bicara Kembali aja undang-undang. kita kepada Regulasi. posisi Saya sudah- Oke, Bapak-bapak, udah. Waktunya sudah habis,